Nah, di pagi hari Mawar ketemu dengan pemilik rumah alias orang tua Bayu dan menanyakan kepada mereka, "Pak, kemarin kok tumben sih Bayu jam segini belum tidur, kayak sekitar tengah malam gitu?" Lalu si bapak ini bilang, "Hah? Enggak kok, Bayu tidur. Orang saya lihat kok Bayu tidur." Lalu siapa yang menemani Mawar saat tidur sampai ia kebangun? Halo guys, selamat datang di Cika Bercerita bersama aku Cika. Dan di video kali ini Cika akan sharing dan juga membacakan sebuah cerita horor dari salah satu orang yang membagikan ceritanya atau pengalamannya nih. Nah, seberapa seremkah cerita ini? Langsung saja yuk nonton video Cika sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching guys. Oke guys, cerita ini merupakan sumbangan cerita dari seseorang, kita sebut saja namanya Mawar. Dan ini merupakan cerita di tahun 2016, di mana Mawar ini mengikuti sebuah organisasi, di mana organisasi ini untuk mengasah skillnya dia nih. Nah, salah satu rutinitas dari organisasi ini sering banget berpergian beberapa hari ke daerah-daerah tertentu, tapi lebih tepatnya ke daerah yang benar-benar dekat dengan alam gitu ya. Nah, si A ini pergi bersama teman-temannya. Jadi satu organisasi ini ada sekitar 12 orang dan dibagi menjadi 2 regu. Jadi ada regu 1 dan juga regu 2. Jadi setiap regunya ini berisikan 6 anggota dan Mawar ini masuk ke regu 1. For information juga, di dalam 12 orang ini hanya ada 2 orang perempuan. Jadi hanya ada si Mawar dan temannya, kita sebut saja namanya Melati. Jadi kita mulai ceritanya. Si Mawar dan teman-temannya ini berangkat dari Jakarta menggunakan KRL. Nah, ke suatu tempat itu turun di stasiun Rangkas Bitung. Nah, mungkin kamu udah nebak nih daerah apa ya. Oke, nah saat itu juga si Mawar dan 11 temannya ini bertemu dengan tour guide. Jadi tour guide ini merupakan salah satu warga lokal yang juga kenalan dari organisasi tersebut. Oke, lalu dia jalanlah ke suatu daerah tersebut. Ternyata di hari pertama alhamdulillah nggak ada hal-hal yang menjanggal. Di hari kedua juga tidak ada hal-hal yang menjanggal. Namun di hari ketiga lah yang udah mulai terasa agak merinding nih. Jadi untuk hari pertama dan juga hari kedua, semua tim ini atau semua anggota diperbolehkan untuk bermain gadget ataupun hal lainnya karena masih di luar daerah tersebut. Namun masuk ke hari 3 disinilah yang akhirnya udah mulai masuk ke daerah-daerah inti, maksudnya di daerah pedalaman tersebut yang tidak memperbolehkan adanya teknologi dan dianjurkan untuk semua teknologi, gadget ataupun benda-benda lainnya itu dimasukkan ke tas saja dan jangan dibuka. Nah, pada hari ketiga inilah si Mawar dan juga teman-temannya menginap di rumah warga sekitar. Untuk timnya si Mawar, yaitu tim A ini, ada anggotanya perempuan dan juga laki-laki kan. Nah, yang laki-laki ini bermain di sungai bersama anak-anak kecil dari warga sekitar. Dan Mawar serta Melati tidak main di sungai tersebut, dia hanya bercakap dengan pemilik rumah. Tiba di malam harinya, si Mawar dan Melati ini ngeh kalau misalnya rumah yang dia tinggal ini memiliki 2 anak.
Namun entah kenapa si Mawar ini tengah malam tuh terasa gelisah saat sudah tidur. Jadi kegelisahannya tersebutlah membuat dia menjadi kebangun di malam hari. Nah, ketika dia kebangun, ini posisinya dia tidur itu di tengah-tengah rumah gitu, jadi di ruang tengah. Dia beralaskan tikar saja, dan pas dia ngelihat ataupun ngebuka mata, ternyata ada anak dari pemilik rumah tersebut lagi ngadep tembok. Dipanggillah anak tersebut, anggaplah nama anak tersebut Bayu gitu ya. Bayu, Bayu. Tapi dia tidak menengok ataupun tidak menggubris. Akhirnya si Mawar memanggil lagi, Bayu, kok belum tidur, kan jam segini. Namun sayangnya panggilan tersebut juga sama, tidak membuahkan hasil, jadi benar-benar tidak digubris. Alhasil itu membuat Mawar menjadi bingung dan juga dia akhirnya melanjutkan tidurnya saja. Nah, di pagi hari Mawar ketemu dengan pemilik rumah alias orang tua Bayu dan menanyakan kepada mereka, Pak, kemarin kok tumben sih Bayu jam segini belum tidur, kayak sekitar tengah malam gitu. Lalu si bapak ini bilang, hah? Enggak kok, Bayu tidur. Orang saya lihat kok Bayu tidur. Lalu siapa yang menemani Mawar saat tidur sampai ia kebangun? Nah, itulah pengalaman mistis yang dialami Mawar sampai buat dia merinding. Cuman kejadian itu dia keep saja, tidak dikasih tahu ke teman-temannya. Pada hari selanjutnya, si Mawar dan juga teman-temannya melanjutkan perjalanan sambil berputar ke daerah-daerah di pedalaman tersebut. Dan pengakuan dari Mawar, daerah tersebut tuh seperti dia muterin pegunungan, jadi jalanannya itu tanjakan serta turunan. Disinilah ada hal yang membuat Mawar itu merasa janggal. Kenapa sih? Sebelumnya Cika nge-mention ada yang namanya Melati, teman perempuan Mawar yang satu grup ini. Nah, Melati ini memiliki riwayat penyakit asma yang otomatis kalau jalan itu mungkin agak lambat ya, karena mungkin ada gangguan di pernafasannya. Apalagi trek dari perjalanan ini menanjak dan juga menurun. Entah kenapa justru pada perjalanan ini si Melati itu bener-bener jalannya cepet banget. Ya meskipun sebagian barang-barang dari tim tersebut ditaruh ke porter, cuman heran aja Mawar. Kok Melati bisa ya jalannya secepat itu? Kita aja yang tidak punya riwayat penyakit ngos-ngosan nih jalannya. Bahkan porter dan juga tour guide di sana pun jalannya biasa aja. Meskipun pengakuan Mawar, porter ataupun tour guide di sana pun jalannya udah terlampau cepat. Ini malah Melati jauh lebih cepat daripada porter ataupun tour guide tersebut, dan bahkan si Melati ini akhirnya nunggu di ujung sampai timnya dan juga porter ataupun tour guide di sini sampai gitu ke tempatnya Melati. Di sini Mawar udah ngerasa janggal, kok bisa ya dia secepat itu dan dia sama sekali tidak sesak nafas. Setelah perjalanan tersebut, masuklah tim dari si Mawar ini ke desa selanjutnya, di mana desa selanjutnya itu udah tidak terlalu pedalaman banget, jadi udah diperbolehkan nih untuk mengeluarkan teknologi seperti kamera, handphone, dan lain-lain. Nah, karena skill ataupun organisasi ini merupakan fotografi, jadi sekalian deh nih timnya Mawar mengeluarkan gadget dan juga kameranya di desa selanjutnya untuk dilihat nih hasil-hasil foto mereka, di mana hasil-hasil foto ini sudah mereka foto di hari pertama dan juga hari kedua, di mana hari pertama dan hari kedua belum masuk ke bagian daerah pedalaman. Cuman ada yang aneh nih di bagian saat mereka lagi cek-cek dokumentasi.
kok ada ya beberapa foto yang sebenarnya mereka nggak ngerasa ambil tapi ada di kamera mereka. Dan foto-foto tersebut adalah foto-foto yang ada saat bagian timnya mereka yang laki-laki lagi main di air bersama anak kecil dari warga sekitar. Nah, lalu ada salah satu temannya Mawar dan juga Melati, which is ini pria, kita kasih nama lah Charlie gitu ya, biar lebih akrab gitu. Nah, si Charlie ini masuk deh nih ke obrolan Mawar dan Melati dan dia bilang, kok hasil-hasil foto-foto gue nggak ada semua ya? Kok kosong ya di memori ini ya? Nah, Mawar dan Melati pun juga bingung dong, kenapa bisa? Akhirnya mereka mencoba untuk memecahkan masalah. Seperti halnya mereka bilang, coba dicek dulu, mana tahu salah masukin foldernya kali. Udah dicek ternyata nggak ada. Bahkan si Mawar dan juga Melati juga bertanya nih ke Charlie, lu ngerasa udah beneran foto nggak nih? Beneran kok, beneran, tapi ini sama sekali filenya kosong, sama sekali nggak ada hasil foto yang gua ambil. Nah, akhirnya bingung nih, kok nggak ada ya, kemana nih, sampai dicek lagi menggunakan laptop dan hasilnya juga nihil. Lalu ternyata ada salah satu temennya Mawar, Melati dan juga Charlie nyeletuk nih, jangan-jangan lu ngambil foto kali di daerah yang dilarang untuk foto-foto, makanya kualat tuh. Terus Charlie ini gelagapan, dia berusaha untuk menutupi, dia bilang, enggak kok, gue gak ngambil foto di daerah situ kok, gue ngambil fotonya pas waktu di hari pertama sama hari kedua aja. Karena dia agak gelagapan, inilah yang membuat Mawar dan juga Melati merasa aneh. Loh, kok kalau misalnya dia ngerasa dia beneran tidak ngambil foto tersebut, kenapa enggak ya udah aja dia biasa aja jawabnya, kenapa dia harus gelagapan? Nah, usut punya usut, akhirnya disinilah ketemu solusinya dan kenapa foto-foto itu hilang. Jadi tour guide di sana pun pasti punya dong kenalan dari orang kepercayaan di pedalaman tersebut. Dan ternyata memang foto-foto itu hilang akibat si Charlie diam-diam mengambil foto di daerah pedalaman saat mereka semua lagi main air. Dimana yang tadi aku bilang dilarang keras untuk mengambil atau mengabadikan momen ataupun hanya berupa mengeluarkan gadget itu dilarang. Jadi benar-benar ditaruh ke tas. Tapi si Charlie ini menyepelekan aturan ataupun rules yang ditetapkan oleh daerah setempat. Dari situlah akhirnya si Mawar dan juga Melati sedikit demi sedikit kayak merasa jangan-jangan kejadian-kejadian sebelumnya karena ulah si Charlie. Mulai dari Mawar yang melihat sesosok serupa dengan anak dari pemilik rumah padahal enggak. Lalu Melati yang tiba-tiba jalannya cepat padahal dia kena asma tapi dia fine-fine aja. Dan sampai yang ketiga, si foto-foto Charlie benar-benar hilang. Dan dengan clue di kameranya Mawar dan juga Melati ada foto-foto yang gak merasa mereka ambil tapi ada di situ. Namun itu bukan hasil foto dari Charlie. Nah loh, jadi itu foto siapa yang foto ya? Padahal disimpan di tas. Nah, karena kejadian tersebut akhirnya Charlie mengakui kesalahannya dan juga diadakan semacam upacara adat untuk meminta maaf karena hal yang dilakukan Charlie pada pedalaman atau daerah pedalaman tersebut. Dan konon katanya dari pengirim cerita tersebut yaitu Mawar, setelah mereka pulang Charlie pun juga beberapa kali merasa kayak kena sial gitu ya. Jadi sering sekali dia ngerasa barang-barangnya ada yang hilang, bahkan sempat kecopetan kayak gitu. Cuman mungkin kecopetan ini gak ada hubungannya sama yang acara kemarin, tapi ya namanya juga manusia ya, suka cocok logi kayak gitu. Namun si Mawar juga cerita setelah pulang
beberapa kali katanya Charlie juga datang ke daerah tersebut. Katanya sih ada upacara lanjutan gitu, agar itu katanya biar makin mantep gitu ya, biar nggak ada lagi kesialan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan akibat keteledoran dan mungkin hal yang udah disepelein sama si Charlie ini. Oke guys, itu dia cerita dari pengirim dari Cika Bercerita mengenai pengalaman mereka yang berkunjung ke daerah pedalaman. Mungkin diantara kamu sudah tahu nih, atau mungkin lagi bertanya-tanya daerahnya di mana. Tapi udah aku kasih tahu beberapa clue seperti tidak boleh membawa gadget di daerah tersebut, dan daerahnya juga nggak jauh dari Jakarta. Jadi udah pada tahu dong itu daerah mana, bisa banget nih di spill nih. Ataupun mungkin buat kamu yang punya cerita-cerita selanjutnya atau cerita-cerita yang lebih horor, kamu juga boleh kirim di email di bawah sini. Jadi kesimpulan dan juga pesan moral dari cerita si Mawar ini adalah dimanapun kamu berada, kamu harus tetap menjaga sopan santun, attitude, dan juga harus melaksanakan atau nurut gitu ya sama rules yang udah ditetapin sama daerah di situ. Meskipun mungkin tidak sesuai dengan kepercayaan kamu, keyakinan kamu, ataupun mungkin tidak sesuai dengan adat istiadat kamu di tempat kamu berasal, tapi dimanapun kamu tinggal di sana, dimanapun kamu berinjak, jangan pernah menyepelekan sesuatu. Karena kita hidup di Indonesia juga sangat berdekatan sama hal-hal seperti itu, dan saling menghormati saja daripada kena sial gitu kan ya. Masih mending ditegur dengan cara foto-fotonya dihilangkan ataupun ditampakkan sedikit. Coba kalau misalnya kayak KKN Desa Penari, itu jauh lebih serem gak sih? Oke, sekian dulu cerita dari Cika Bercerita ini. Yang pertama kali nih aku bacain cerita dari orang yang udah kirim ke email aku. Nah, buat kamu yang juga pengen banget dibacain, bisa banget nih kirim di sini nih. Aku insert ya emailnya. Dan seperti biasa, kalau kamu suka video ini, maka jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, komen apa saja. Ataupun mungkin kalau kamu punya cerita horor tipis-tipis juga bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video Cika selanjutnya. Dadah!